Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semangat pagi anak-anak ibu semuanya. Wah, mantap ya anak-anak ibu semuanya. Bagaimana hari ini? Sudah siap untuk belajar? Tadi pagi sebelum berangkat sekolah sudah sarapan di rumah nak? Baik, mantap. Kalau begitu hari ini pembelajaran kita pasti berjalan tertib dan aman. Anak-anak ibu semuanya siap untuk belajar? Baik, anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pelajaran kita, sebaiknya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, Bangun Pemuda-Pemudi. Kita nyanyikan bersama-sama ya nak. Bangun pemuda Indonesia, tahan lengan sisihkan untuk negara, masa yang akan datang kewajiban mula menjadi tanggungan terhadap nusa, menjadi tanggungan terhadap nusa. Budi tetap berusaha, jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku harus hai putra negeri, bertingkah laku harus hai putra negeri. Baik, anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Nah, untuk itu kalau hadir, tolong dijawab hadir ya nak. Baik, Miss, ibu akan mulai. Yang pertama, Ade Maria. Baik, Aldo, Alfrika, Anugrah, Clarissa, Christine, Evando, Elvan, Gio, Gisel, Grace, Hana, Jason, Farel, Mary, Revan, Petra, Ruth, Yasinta, Mikael. Baik, hadir semua ya nak. Baik, anak-anak ibu semuanya, kita akan lanjut pembelajaran kita. Sebelum belajar, kita akan berdoa, kita pimpin oleh Elvan. Silakan nak. Silakan. Mari kita berdoa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Kasih, puji dan syukur kami ucapkan karena Engkau masih memberikan tujuan Tuhan. Tuhan, kami ingin belajar di pagi hari ini, berkatilah dari awal sampai akhir pembelajaran kami ini agar lancar dengan baik. Berilah kami kepintaran selama belajar kami ini agar kami bisa melaksanakannya dengan baik. Amin. Sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih nak, silakan duduk. Baik, anak-anak ibu sekalian, kita akan memulai pembelajaran. Nah, pembelajaran hari ini kita akan mulai dengan tertib dan aman. Nah, sebelum itu kita akan buat kesepakatan terlebih dahulu supaya pembelajaran kita tertib. Boleh ikuti kesepakatan kita? Iya, baik anak-anak ibu semuanya demi tercapainya pembelajaran yang tertib. Nah, kesepakatannya yang pertama adalah apa yang harus kamu lakukan apabila ibu berbicara atau menjelaskan? Iya, nah, apa? Bagus. Lalu, apa yang harus kamu lakukan apabila ibu bertanya? Ya, Mary? Bagus, menjawab. Kemudian yang terakhir, apa yang harus kamu lakukan supaya pembelajaran hari ini tertib dan aman? Apa nak? Bagus, disiplin, mengikuti aturan ya nak ya. Baik, anak-anak ibu semuanya, kita akan lanjut pembelajaran kita. Nah, untuk tetap semangat, kita akan mulai dengan ice breaking ya, supaya tetap semangat. Tepuk 3P ya, kita akan ice breaking, tepuk profil pelajar Pancasila. Tepuk 3P. Beriman, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, hore, 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 yes. Nah, baik anak-anak ibu sebelumnya, kita akan belajar, namun ibu akan tanyakan dulu sebelumnya, pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Siapa yang ingat? Iya nak, Farel, siapa apa nak? Baik, nilai-nilai Pancasila minggu lalu ya. Nah, hari ini kita belajar tentang materi pelajaran norma dalam kehidupan ya. Norma dalam kehidupan. Iya, anak-anak ibu semuanya. Nah, ibu mau bertanya nih. Apa itu norma? Siapa tahu? Ya, Farel silakan. Iya. Ada lagi yang lain? Iya, Ziu. Iya, baik. Nah, norma dalam kehidupan. Anak-anak ibu semuanya, kita akan mempelajari materi dalam kehidupan. Iya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat memahami jenis-jenis norma dalam kehidupan. Ya nak, tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah peserta didik dalam mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD dapat menjelaskan atau menguraikan hubungan norma dengan hak atau kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Lalu tujuan pembelajaran yang ketiga nakku adalah siswa atau peserta didik dalam bekerja kelompok atau diskusi kelompok dapat menunjukkan sikap profil pelajar Pancasila. Ya nak, yaitu bergotong royong dan bernalar kritis. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan hasil diskusinya dengan baik. Ya nak, jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk anak-anak ibu semuanya memahami materi norma dalam kehidupan, marilah kita menyimak video pembelajaran tentang norma yang ada pada layar. Baik, mari kita simak ya nak. Tahukah kalian apa itu norma?
Norma adalah pedoman yang digunakan masyarakat untuk berperilaku dan bertindak. Norma dalam kehidupan bermasyarakat terbagi menjadi 4 jenis, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Fungsi dari norma adalah untuk mengatur perbuatan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Selain itu, norma mencegah terjadinya benturan dan permusuhan dalam masyarakat, serta memberikan kedamaian dan ketertiban dalam bermasyarakat. Norma agama merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Contoh dari norma agama adalah menjalankan ibadah, berdoa, tidak berbohong, tidak bermaksiat, berbakti kepada kedua orang tua, serta tidak menyakiti sesama. Jika kita melanggar norma agama, maka kita akan mendapatkan sanksi berupa dosa. Selanjutnya adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini merupakan aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari hati nurani seseorang. Contohnya adalah saling menghargai dan menghormati, meminta maaf ketika berbuat salah, membantu orang lain, berperilaku sopan, jujur, dan adil, serta tidak mencontek ketika ulangan di sekolah. Jika kita melanggar norma kesusilaan, maka kita akan mendapatkan sanksi berupa rasa bersalah, penyesalan, dan bahkan dikucilkan dari masyarakat. Norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan aturan-aturan yang menekankan pada perbuatan seseorang untuk menjaga kesopanan, kesantunan, tata krama mereka, dan juga adat istiadat setiap individu. Contohnya adalah bersikap sopan dan hormat kepada orang yang lebih tua, mengucap salam ketika bertamu, membuang sampah pada tempatnya, tidak berbicara kotor, menjaga kebersihan dan lingkungan, serta menjaga tata tertib, baik tata tertib di sekolah maupun tata tertib dalam bermasyarakat. Apabila kita melanggar norma kesopanan, maka kita akan mendapatkan sanksi berupa cemoohan, ditertawakan, dan diasingkan dari lingkungan masyarakat. Yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Norma ini sifatnya memaksa untuk menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat. Contohnya adalah mentaati peraturan sekolah, mentaati peraturan negara, wajib mengikuti upacara bendera, menaati peraturan lalu lintas, serta membayar pajak. Jika kita melanggar norma hukum, kita akan mendapatkan sanksi yang tegas, seperti denda dan juga bahkan bisa masuk penjara. Nah, apakah kalian tahu apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah peluang yang diberikan kepada individu untuk mendapatkan dan memiliki apa yang mereka inginkan. Sedangkan kewajiban itu adalah sebuah tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang. Nah, contoh dari hak adalah mendapatkan kasih sayang orang tua, mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan perlindungan dari kekerasan, serta memiliki hak untuk menggunakan fasilitas sekolah dan fasilitas masyarakat. Sedangkan kewajibannya adalah harus melaksanakan ajaran agama
sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berkata dan berperilaku jujur, tidak mencontek saat ulangan, tidak berbicara kasar, serta mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Nah, itulah tadi materi mengenai norma, hak, dan kewajiban kita sebagai anggota keluarga, sebagai warga sekolah, dan sebagai bagian dari masyarakat. Untuk itu, marilah kita memenuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat seperti yang sudah dijelaskan tadi. Baik, anak ibu semuanya, demikianlah video pembelajaran kita. Nah, setelah menyimak video pembelajaran tadi, ibu mau bertanya nih, apa itu pengertian norma? Siapa anak ibu yang bisa menjawab? Silakan diangkat tangannya. Ya, Selvan, silakan nak. Iya, baik. Melalui tayangan video pembelajaran tadi, Elvan sudah berhasil menjawab dengan benar. Bagus. Nah, pertanyaan yang kedua. Ibu mau tanya, apa jenis-jenis norma yang ada dalam masyarakat? Ya, Frando? Norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan, norma hukum. Bagus ya. Frando sudah paham ya, menyebutkan jenis-jenis norma dalam kehidupan. Nah, anak-anak ibu semuanya, ibu juga mau bertanya yang ketiga ya, apa hubungan dari norma dengan hak? Siapa tahu? Angkat tangan. Siapa bisa nak? Iya, Hana. Bagus ya. Nah, pertanyaan terakhir, Miss tanya nih, apa hubungan norma dengan kewajiban? Siapa tahu? Angkat tangan nak. Ya, Farel. Kewajiban adalah iya, baik anak-anak ibu semuanya ya. Sudah berhasil menjawabnya. Nah, untuk lebih memahami materinya, ibu akan memberikan tayangan PowerPoint ya tentang materi pelajaran norma dalam kehidupan. Anak-anak ibu dapat memperhatikan dengan baik ya, Nak. Baik, di depan ada norma dalam kehidupanku ya, judul materi pelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak ibu semuanya, apa itu norma? Nah, itu yang mau kita pelajari hari ini. Kita perhatikan ya, Nak. Baik, anak-anak ibu semuanya, norma adalah merupakan berbagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Nah, kita bisa melihat gambar yang ada di depannya, Nak. Anak-anak ibu, macam-macam norma. Di depan yang pertama ada norma agama. Ya, kita perhatikan gambarnya. Lalu yang kedua ada norma kesusilaan. Ya, Nak. Kemudian ada norma kesopanan. Lalu ada norma hukum. Iya. Nah, jenis-jenis norma dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama ada norma agama. Berarti kalau norma agama ini adalah norma yang bersumber dengan hubungan Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan.
dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya adalah beribadah dengan khusyuk dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ya nak ya. Contohnya lagi menjalankan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama. Nah, itulah contoh-contoh dalam norma agama. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ada menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama. Ya nak, ada lagi selalu berdoa saat akan melakukan segala kegiatan. Dan lain-lain. Masih banyak lagi. Nah, anak-anak ibu semuanya, yang kedua itu ada norma kesusilaan. Perhatikan gambarnya nak. Nah, norma kesusilaan ini nakku adalah mengatur perilaku dan perbuatan seseorang. Ya, yang berkaitan dengan moral atau etika pribadi. Ya, anak-anak ibu, contoh norma kesusilaan ini adalah yang pertama selalu berkata jujur. Iya, selalu berkata jujur. Kemudian saling menghargai. Ya nak, itu contoh norma kesusilaan. Kemudian mengakui kesalahan apabila salah dan mau meminta maaf. Membantu orang lain tanpa pamrih. Ya nak ya, dan lain-lain. Nah, anak-anak ibu, norma yang ketiga adalah norma kesopanan. Ya. Nah, norma kesopanan ini apa, Bu? Iya, norma ini mengatur tentang tindakan, mengatur tentang tutur kata, mengatur tentang sikap yang dianggap sopan dan tidak sopan. Ya, anak-anak ibu ya. Nah, contohnya adalah memberi salam kepada orang tua sebelum berangkat sekolah. Lihat ada pada gambar di depan. Kemudian contoh yang kedua anak ibu apa? Menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, ya nak? Contoh yang berikutnya yaitu menyapa orang yang dikenal saat berpapasan, ya. Lalu kita bisa mengambil contoh yang ketiga itu bersikap ramah, ya anak-anak ibu. Kemudian tidak mengolok-olok sesama atau teman atau siapapun, ya. Nah, lalu contoh berikutnya tidak makan dan minum sambil berdiri dan lain-lain. Masih banyak lagi contoh-contoh norma kesopanan. Nah, anak-anak ibu semuanya, norma yang keempat adalah norma hukum. Ya, norma hukum adalah yang mengatur perbuatan yang berisi perintah dan larangan yang diterapkan oleh pemerintah atau lembaga hukum. Anak-anak ibu, apa contohnya? Iya, yang pertama tidak mencuri atau menipu. Ya nak? Yang kedua tidak melakukan kekerasan pada siapapun. Ya, anak-anak ibu, contoh yang ketiga adalah menggunakan dan memelihara fasilitas umum dengan baik. Ya, anak-anak ibu. Nah, contoh terakhir adalah tidak berkelahi dengan siapapun dan lain-lain. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, anak-anak ibu semuanya, sampai di sini anak-anak ibu sudah mendengarkan materi pelajaran tentang norma dalam kehidupan. Ya, sekarang ibu akan membagikan lembar LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk kita laksanakan secara kelompok berdasarkan masing-masing anak-anak ibu. Nah, ada 4 kelompoknya. Nanti ibu akan memberikan LKPD kepada setiap kelompok. Ibu akan bagikan ya nak. Boleh dipegang. Boleh dipegang.
ini. Baik, anak-anak ibu semuanya, ibu sudah membagikan LKPD di meja masing-masing. Nah, langkah kerjanya bagaimana? Yaitu kamu dapat melakukan sebelum menulis LKPD, kamu dapat menjawab jawaban LKPD dengan kelompok, ya. Masing-masing anggota memiliki peran, ya. Nah, yang pertama ada pemimpin kelompoknya, ya nak. Lalu ada penulisnya, nanti ada pembacanya, kemudian ada pemandu datanya. Setiap anak berhak untuk menjawab dan memberikan jawabannya. Ya nak, baik. Anak-anak ibu semuanya, waktu pengerjaannya 5 menit. Ibu akan tunggu kamu kerjakan. Silakan dijawab ya nak. Bisa nak? Bisa nak? Baik. Bisa nak? Iya. Iya nak, benar. Paham kan nak? Paham, baik. Bisa nak? Paham nak? Jawabannya. Oke, baik. Anak-anak ibu semuanya,
Sudah selesai? Ya, dijawab nak ya. Ayo, ini sekalian. Ya, dijawab ya nak. Ayo, dijawab ya nak. Oke, anak-anak ibu semuanya, sekarang waktunya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita ke depan. Nah, sebelum kita presentasi, kita akan mengikuti yel-yel atau ice breaking supaya tetap semangat ya anak-anak ibu. Nah, yel-yelnya adalah tepuk kelas 5. Kita bersama-sama ya nak. 1, 2, 3, tepuk kelas 5. Kami kelas 5 anak hebat, sopan santun, berprestasi, kelas 5 sang juara. Yes, yes, yes. Baik, anak-anak ibu semuanya ternyata masih semangat. Nah, untuk mempresentasikan hasil diskusinya, kita akan mulai tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Sudah siap kan nak? Siap? Baik, nanti setelah presentasi anggota presentasi atau anggota kelompok melakukan tanya jawab kepada teman atau bertanya tanggapannya tentang hasil diskusinya ya. Nah, anak-anak ibu semuanya, ibu akan mulai dari kelompok 1. Silahkan nak maju ke depan. Yuk. Baris yang rapi ya. Di sini nak agak mundur sedikit ke sayang. Ya. Baik, anak-anak ibu yang lain, silakan kita simak hasil diskusi kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menentukan jenis nama. Contoh, menghargai pendapat orang lain. Jenis nama, kesusilaan. Mengikuti kepercayaan nabi besar agama dengan penuh ikhlas. Jenis norma agama. Mengucapkan tolong, terima kasih, dan maaf saat diperlukan. Jenis norma masyarakat. Mengikuti semua tata tertib yang berlaku di sekolah. Minta izin sebelum mengunggah barang milik orang lain. Jenis norma kesusilaan. Tidak mengintip atau mendengarkan pembicaraan pribadi orang lain. Jenis norma kesopanan. Tidak berbohong kepada guru, teman, dan orang lain. Nama agama. Apakah sudah jelas teman-teman? Ya, anak ibu yang lain, ada yang mau memberikan tanggapan? Apakah sudah jelas katanya? Oh ya, Sinta, ya angkat tangan nak. Silakan jawab nak.
Baik, anak-anak ibu, tanyakan nak, apakah sudah? Sudah jelas? Sudah. Baik. Apa sudah jelas nak kata temannya? Sudah jelas? Oke. Demikianlah hasil presentasi kami. Terima kasih. Baik, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, anak ibu silakan duduk. Kita lanjut dengan kelompok 2. Mari ibu kumpul. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, anak ibu, lanjut kelompok 2. Mari kita perhatikan nak. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Menunjukkan menghargai pendapat orang lain, jenis norma kesusilaan. Mengikuti perayaan hari besar agama dengan penuh hikmat, jenis norma agama. Mengucapkan tolong, terima kasih, dan maaf saat diperlukan, jenis norma kesopanan. Mengikuti semua tata tertib yang berlaku di sekolah, jenis norma kesusilaan. Meminta izin sebelum meminjam barang milik orang, jenis norma kesusilaan. Tidak mengintip atau mendengarkan pembicaraan pribadi orang lain, jenis norma kesopanan. Tidak berbohong kepada guru, teman, dan orang lain, jenis norma kesopanan. Apakah sudah jelas teman-teman? Sudah. Iya, anak ibu Cahaya silakan bertanya. Baik. Apakah sudah jelas? Oke. Demikianlah hasil presentasi. Hubungan norma dengan hak dan kewajiban. Hari ini kalian akan menemukan tujuan dan kewajiban berdasarkan jenis norma yang ada. Secara sederhana, hak adalah kewenangan seseorang untuk mendapatkan, memiliki, atau melakukan sesuatu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang berdasarkan aturan yang berlaku. Hak dan kewajiban selalu saling berkaitan. Terdapat istilah di mana ada kewajiban di situ timbul. Untuk norma agama, tiap orang berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Tiap orang wajib melakukan sesuai agama dan yang berbeda agama dalam beribadah. Norma kesusilaan. Lalu berkata jujur dan beribadah kepada orang lain. Norma
Sudah nak, berarti sudah jelas kata temannya. Presentasi kami dari kelompok 2. Baik, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, terima kasih buat anak ibu kelompok 2. Silakan duduk. Mari nak, ibu kumpulkan. Baik. Nah, kita lanjutkan pada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo nak. Pelan-pelan nak ya. Pelan. Pelan nak, pelan. Agak mundur sayang, mari nakku. Mundur. Mundur ya nak. Oke. Silakan. Iya. Teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. LKPD 1, nama kelompok 3. Anggota Maria Christine Cahaya Waren Mujahed. Menentukan jenis norma. Bacalah contoh-contoh berikut ini lalu klasifikasikan apakah termasuk norma kesusilaan, kesopanan, agama, dan hukum. Contoh, menghargai pendapat orang lain. Jenis norma kesopanan. Mengikuti perayaan hari besar agama dengan penuh hikmat. Jenis norma agama. Mengucapkan tolong, terima kasih, dan maaf saat diperlukan. Jenis norma kesusilaan. Mengikuti semua tata tertib yang berlaku di sekolah. Jenis norma hukum. Meminta izin sebelum meminjam barang milik orang lain. Jenis norma kesusilaan. Tidak mengintip dan mendengarkan pembicaraan pribadi orang lain. Jenis norma kesopanan. Tidak berbohong kepada guru, teman, dan orang lain. Jenis norma agama. Apakah sudah jelas teman-teman? Apakah sudah jelas? Ada yang ingin bertanya anak ibu? Oh iya, Elvan. Silakan nak. Ya, dijawab nak. Itu norma kesusilaan. Tanya kembali nak, apakah sudah jelas? Apakah sudah jelas? Sudah, oke. LKPD 2, hubungan norma dengan hak dan kewajiban. Kali ini, kalian akan menyebutkan semua hak dan kewajiban berdasarkan jenis norma yang ada. Secara sederhana, hak adalah kewenangan seseorang untuk mendapatkan, memiliki atau melakukan sesuatu berdasarkan yang berlaku. Sementara itu, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang berdasarkan aturan yang berlaku. Hak dan kewajiban selalu saling berkaitan, dapat istilah di mana kewajiban di situ ada 3 hak. Bentuk norma agama. Hak. Setiap orang berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Kewajiban. Setiap orang wajib menghormati perbedaan agama dan teman yang berbeda agama atau beribadah. Bentuk norma kesusilaan. Hak. Setiap orang berhak untuk ditolong. Kewajiban. Setiap orang wajib saling menolong. Bentuk norma kesopanan. Hak. Setiap orang berhak dihormati. Kewajiban. Setiap orang wajib menghormati. Harus bentuk norma hukum. Hak. Setiap orang berhak mendapatkan keadilan. Kewajiban. Setiap orang wajib menaati peraturan. Apakah sudah jelas teman-teman? Sudah jelas nak? Baik. Tutup dengan demikianlah. Cahaya, maaf nak, dari sini lewatnya nak. Tutup dulu nak, demikianlah. Demikianlah hasil presentasi kami. Terima kasih. Baik, lewat dari sini sayang. Sini Miss, ibu kumpulkan nak. Baik, silakan duduk. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, terima kasih buat kelompok 3. Kita lanjutkan presentasi untuk kelompok 4. Silakan maju nak dari sini. Yuk. Garis di depannya nak. Selamat pagi teman-teman.
lagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok 4. Kami Edward, Jason, Lisa, Afrika, dan Bruce. Menentukan jenis norma. Bacalah contoh berikut ini, lalu klasifikasikan apakah termasuk norma kesusilaan, warna, agama, dan suku. Hargai pendapat orang lain. Norma kesopanan. Mengikuti perayaan hari besar agama dengan berhormat. Norma agama. Mengucapkan tolong, terima kasih, dan maaf saat dibutuhkan. Norma kesopanan. Mengikuti semua tata tertib yang berlaku di sekolah. Norma hukum. Meminta izin sebelum menginjak baru mengunjungi orang lain. Norma kesusilaan. Tidak mengintip atau menerima pembicaraan pribadi orang lain. Norma kesopanan. Tidak berbohong kepada guru, tuan, dan orang lain. Norma agama. Apakah sudah jelas teman-teman? Oh, iya, Nak. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, menghargai pendapat orang lain itu norma apa ya? Menghargai pendapat orang lain adalah norma kesopanan. Terima kasih. Baik, Nak, sudah jelas? Jelas teman-teman? Sudah. Demikian. LKPD 2. Ya. Norma dengan hak dan kewajiban. Kali ini kalian akan menyebutkan contoh hak dan kewajiban berdasarkan jenis norma yang ada. Secara sederhana, hak adalah kewenangan seseorang untuk mendapatkan, memiliki atau melakukan sesuatu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang berdasarkan aturan yang berlaku. Hak dan kewajiban selalu saling berkaitan. Dan istilah di mana ada kewajiban di situ ada tanggung jawab. Bentuk norma agama, kewajiban. Setiap orang yang menghormati perbedaan agama dan sangat berbeda agama atau beribadah. Hak. Setiap orang berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Bentuk norma kesusilaan, kewajiban, berkata jujur, hak, mendapat kasih sayang. Bentuk norma kesopanan, kewajiban, berkata sopan, hak, mendapat perilaku adil. Bentuk norma hukum, kewajiban, menaati peraturan lalu lintas, hak, dapat menggunakan fasilitas masyarakat atau sekolah. Apakah sudah jelas teman-teman? Sudah jelas anak ibu? Oke, Nak, bagus. Demikianlah hasil presentasi kami. Terima kasih. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih anak ibu. Silakan duduk. Mari, Nak, ibu kumpulkan LKPD-nya. Baik. Baiklah, anak ibu, terima kasih buat diskusi kelompoknya. Masing-masing kelompok sudah sangat baik mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, ibu ingin mengevaluasi sedikit tentang hasil diskusi kita semua. Nah, LKPD yang pertama, pada contoh kegiatan pertama, tadi masing-masing anak sudah sangat baik, masing-masing kelompok sangat baik untuk mempresentasikan, menentukan contoh jenis apa, contoh kegiatan tadi. Nah, menghargai pendapat orang lain itu semua tadi kelompoknya mengatakan itu termasuk jenis norma kesopanan. Nah, itu semua sangat baik ya, Nak. Semua sudah paham ya. Nah, tadi juga setiap kelompok mengatakan mengikuti perayaan hari besar ya agama dengan penuh hikmat. Semua kelompok mengatakan itu semua termasuk jenis norma agama. Bagus, semua kelompok sudah sangat baik dan sudah sangat paham untuk menentukan jenis normanya. Nah, yang ketiga tadi katanya mengucapkan tolong, terima kasih dan maaf
ya apabila melakukan kesalahan itu, apabila diperlukan itu, semua anak-anak mengatakan, semua kelompok mengatakan itu termasuk norma kesopanan. Nah, semua anak-anak ibu berarti sudah paham untuk menentukan contoh jenis-jenis norma. Pada LKPD yang kedua, setiap kelompok juga sudah sangat baik ya nak, menentukan contoh hak dan kewajiban setiap kelompok. Ya, nah di mana kalau norma agama, contoh haknya tadi adalah setiap orang berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Nah, contoh kewajibannya dari norma agama itu setiap orang wajib menghormati perbedaan agama dan teman yang berbeda agama. Nah, itu semua juga sudah baik. Lalu norma kesusilaan, contoh haknya anak-anak ibu adalah setiap orang berhak ya mendapatkan perlakuan baik dari orang lain. Nah, contoh kewajibannya juga tadi anak-anak ibu semua sudah baik, sudah paham, mengatakan contoh kewajiban dari norma kesusilaan adalah setiap orang harus menjaga sikap ya kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan. Nah, anak-anak ibu semuanya, contoh hak pada norma kesopanan tadi setiap kelompok juga sudah baik menjelaskan. Contoh haknya adalah setiap orang berhak mendapatkan perlakuan sopan dari orang lain. Nah, contoh kewajiban dari norma kesopanan juga anak-anak ibu sudah bisa menjawabnya tadi, yaitu setiap orang harus sopan kepada semua orang. Nah, anak-anak ibu semuanya, setiap kelompok 1, 2, 3, dan 4 semua sudah sangat baik dan berani untuk bertanya atau menjelaskan tentang hasil diskusinya. Mereka mempresentasikan, kalian mempresentasikannya dengan sangat baik. Nah, contoh hak atau contoh hak dalam norma hukum, ya anak-anak ibu tadi setiap kelompok juga sudah sangat baik yang mengatakan mendapatkan perlindungan jika mendapatkan masalah di sekolah. Itu contoh haknya dari norma hukum. Nah, contoh kewajibannya anak-anak ibu juga tadi sudah sangat baik ya. Semua menjawab setiap pengendara harus mentaati setiap rambu-rambu lalu lintas ya. Itu contoh norma hukum dengan kewajiban yang ada. Nah, contoh yang lain tadi adalah mematuhi tata tertib sekolah. Itu kewajiban, contoh kewajiban pada norma hukum. Nah, anak-anak ibu semuanya, semua sudah paham tentang hasil diskusi presentasi kelompok tadi, sudah paham? Kurang semangat, sudah paham anak-anak ibu? Oke, baik. Kalau sudah paham berarti ibu yang bertanya ya kepada masing-masing kelompok. Ibu akan bertanya, tadi kita sudah belajar tentang norma, ya kan? Norma dalam kehidupan. Nah, ibu mau tanya satu orang. Coba sebutkan satu contoh jenis norma agama. Siapa bisa? Angkat tangan. Satu contoh jenis norma agama, ya nak? Baik, sangat baik. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya, si Farel sudah paham dia tentang apa itu contoh jenis norma. Nah, anak-anak ibu mau tanya satu lagi ya. Coba anak-anak ibu sebutkan jenis-jenis norma yang ada dalam masyarakat. Siapa bisa angkat tangan? Iya, anak ibu, Jiu. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Baik, ya nak. Tepuk salut. Salut, salut. Salut. Iya, berarti si Jiu sudah paham tentang jenis-jenis norma. Nah, ibu mau tanya kepada anak-anak ibu ya. Coba anak-anak ibu sebutkan satu contoh hak ya pada norma kesopanan. Siapa bisa? Nah, itu tadi ada di LKPD yang kedua. Contoh hak pada norma kesopanan. Siapa bisa? Iya, Efrando. Baik, mendapatkan perhatian kasih sayang dari
orang tua. Nah, berarti anak-anak ibu semuanya sudah sangat paham, sudah sangat baik, sudah sangat memahami seluruh materi yang ada pada pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak ibu semuanya, ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah berani memberikan tanggapan, memberikan penjelasan tentang norma. Nah, sekarang untuk lebih memahami materi tentang norma, supaya lebih ingat, mari kita menyanyikan ada lagu norma, ibu tuliskan di depan. Nah, kamu bisa mengikutinya dengan sound atau musik yang ada, yaitu nada naik beca, lagu anak-anak tentang naik beca. Tahu kan nada tentang naik beca? Baik, nadanya kita ganti dengan lirik yang ada di depan. Kita nyanyikan ya, Nak. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma semua dapat. Jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Jangan manusia terpuji. Siapa yang patuh manusia terpuji. Siapa yang patuh manusia terpuji. Baik anak-anak ibu, biar lebih semangat, ibu ulangi sekali lagi ya nak. Nah, sambil kita lihat liriknya untuk dihafal dan dipahami. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma semua. Jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa yang patuh manusia terpuji. Siapa yang patuh manusia terpuji. Siapa yang patuh manusia terpuji. Baik, anak-anak ibu semuanya sudah paham, semua sudah semangat untuk menyanyikan lagu norma, dan mungkin semua sudah ingat dan hafal. Anak-anak ibu sekarang, ibu mau anak-anak ibu mengerjakan tes evaluasi untuk lebih memahami lagi. Tes evaluasi ini akan kamu jawab secara mandiri. Ibu akan bagikan satu-satu tiap kelompok. Silakan diterima sebentar ya nak. Ibu akan membagikannya. Sebentar ya nak. Silakan diterima ya nak. Nah, anak-anak ibu, tes evaluasi ini kamu kerjakan secara mandiri untuk lebih memahami materi pelajaran kita tentang norma. Ibu akan tunggu waktunya 5 menit. Anak-anak ibu bisa mengerjakannya dengan baik ya. Langsung tulis jawabannya pada kertas lembar evaluasi di atas. Ya anak-anak ibu, jangan lupa tulis namanya ya nak. Baik, silakan dijawab, waktunya 5 menit. Silakan nak.
Paham kan nak? Paham kan nak? Baik, kerjakan. Bisa kan nak? Baik nak. Paham kan nak? Baik. Paham kan nak? Iya. Apa contohnya? Norma itu. Nak? Sudah nak? Paham nak? Baik. Terima kasih. Kerjakan sayang. Ya nak? Sudah siap anak ibu? Baik anak-anak ibu. Nah, tes evaluasi yang kamu terima adalah untuk menambah pemahamanmu tentang materi pelajaran norma dalam kehidupan. Baik, ibu akan kumpul ya nak. Mari nak, kelompok 1, ibu kumpul. Ayo, ibu kumpul ya nak. Sudah siap kan? Ya, waktunya 5 menit. Ayo. Anak ibu kumpul. Ya nak ya. Baik anak-anak ibu. Ya, ayo. Waktunya 5 menit ya sayang ya. Ayo nak. Sayang. Iya. Ayo nak, waktunya sudah cukup untuk mengerjakan tes evaluasi anak-anak ibu. Ayo. Baik. Anak-anak ibu, mari nak. Baik. Baik anak-anak ibu semuanya. Nah, ibu sudah mengumpulkan tes evaluasi. Ini adalah untuk memahami lebih dalam lagi pemahaman kita tentang materi dalam norma. Nah, anak-anak ibu semua, bagaimana hari ini pembelajarannya? Semua sudah paham? Sudah paham? Baik, anak-anak ibu. Puji Tuhan, sekarang semua sudah paham materi tentang norma. Anak-anak ibu, bagaimana? Ibu mau bertanya, apa pelajaran hari ini yang kamu pelajari? Tentang apa nak? Ya. Iya, tepuk tangan dulu buat si Farel. Oke, anak-anak ibu, hari ini kita belajar tentang jenis-jenis norma. Nah, bagaimana perasaanmu belajar pada hari ini sayang? Apa nak? Senang, bagus, selalu bahagia. Iya, baik. Anak-anak ibu semua senang, bahagia ya. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita harus berkomitmen supaya pembelajaran norma dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selalu kamu laksanakan di rumah maupun di sekolah ya. Contohnya saling menghormati, menjaga sikap sopan santun terhadap sesama, dan mematuhi aturan yang ada ya anak-anak ibu. Semoga semua dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak ibu, pembelajaran kita hari ini selesai. Materi pelajaran untuk minggu depan adalah keragaman budaya Indonesia. Anak ibu, mari kita tutup. Semua sudah paham nak? Baik. Ada yang ingin bertanya nak? Ada yang ingin bertanya nak? Baik. Semua sudah jelas. Baik. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa.
Silakan maju Farel dari sini ya sayang. Ayo nak. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Ayo nak. Pimpin sayang. Baik, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih nak, silakan duduk. Nah, anak-anak ini semuanya, terima kasih. Semuanya, selamat pagi. Baik, terima kasih ya nak. Pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga kamu nanti di jalan hati-hati pulang ya. Diperhatikan, jangan ada yang berkelahi ya. Dilaksanakan normanya, untuk pulang nanti hati-hati, ikuti aturan yang ada. Nah, anak-anak ibu semuanya sudah paham dalam norma dan akan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih anak ya, tetap semangat ya. Tapu semangat. Semangat. Terima kasih anak-anak ibu. Selamat pagi dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ya nak ya. Terima kasih. Bye-bye. Hati-hati nanti di jalan ya nak.